Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, masih bareng gua Ran, dan selamat datang kembali di seri Cities Skylines. Oke teman-teman, jadi kita kembali lagi ya di Cities Skylines, tapi kali ini gua nggak bakal ngelanjutin ngebikin kota. Jadi di seri kali ini gua bakal ngenalin ke kalian beberapa mod yang paling useful menurut gua dan menarik buat di ini juga sih, harus dipakai lah intinya tuh. Udah useful, terus bikin keren, dan yang pasti itu gampang banget cara pakainya. Sebenarnya ada banyak, tapi kali ini gue bakal list 5 dulu ke kalian yang mungkin menurut gue wajib kalian pakai dah buat ya ini sedikit gitu, pengenalan mod perlahan gitu. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai langsung ke dalam cara pakai modnya, jadi gue bakal kasih tahu ke kalian dulu cara installnya ya. Jadi ini kita search dulu nih di Google ini Steam Workshop Cities Skylines, biar kita bisa langsung menemu itu linknya tuh langsung ke workshopnya itu. Ini kan kita udah searchnya, kita langsung aja klik karena workshop. Nah, seharusnya kalau dari sini kita udah langsung cari nih apa aja mod yang paling kita perluin ya, pengen atau kayak gimana. Jadi sekarang gue bakal ngenalin ke kalian itu mod-mod yang paling gue sering pakai itu ya, dan basic banget lah. Jadi ada 5, jadi kita langsung kasih tahu aja ya. Yang pertama itu ada Move It, kemudian ada Runabout Builder, terus ada Ultimate Eye Candy. Ini gue sambil lihat ya. Terus ada Zoning Toolset, dan yang terakhir Traffic Manager Presidential Edition. Nah ini 5 mod yang menurut gue itu basic banget tapi penting banget gitu, sering banget dipakai gitu. Oke, jadi buat pertama kali misalnya gue bakal ngejelasin cara installnya ya. Setelah kita masuk ke website ini, kita misalnya cari dulu nih, kita mau cari Move It, ketik aja di sini Move It. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian login dulu Steam kalian. Setelah itu kita cari nih, kan udah ada nih. Nah cari biasanya kalau misalnya search itu kita langsung di sorting yang paling banyak di searchnya. Misalnya yang ini nih udah paling banyak bintangnya nih, kita klik misalnya. Ini kalau misalnya kalian pengen lihat cara apa dia bisa ngapain aja sih, kalian bisa baca-baca dulu segala macamnya. Kalau misalnya kalian pengen ngasih apa yang ngebuat modnya ini donasi atau segala macamnya juga bisa, tinggal ini. Terus kalau misalnya kalian nemuin error atau apa, kalian bisa join komunitasnya juga biar kasih tahu nih ada error di mana, kayak gimana gitu-gitunya. Intinya kalau pakai Steam itu harus sering aktif lah kalau di komunitas tuh. Setelah itu kita misalnya mau install nih, harusnya kita klik subscribe aja. Kalau misalnya belum subscribe, pasti tombolnya itu pasti bakal abu-abu ya. Kalau misalnya udah kayak gini, berarti ini udah keinstall modnya. Oke, jadi kurang lebih gitu doang sih installnya tuh, simple banget sih. Nah, kita langsung pindah lagi nih ke gamenya. Nah setelah di gamenya itu kita langsung ke opsi. Jadi kita nggak bakal langsung, misalnya kita udah install nih, kita mau langsung pakai gitu, kita nggak akan bisa langsung pakai. Kita harus aktifin dulu. Aktifinnya di sini teman-teman, di Content Manager. Nih kan Content Manager ada beberapa kategori ya. Kita langsung ke mod aja. Nah di sini udah ketemu semua nih harusnya nih mod-mod yang kita pakai tuh, yang kita install tuh. Tadi kita cari Move It, pakai It ya tuh. Jangan lupa diklik on atau diklik on. Kalau udah diklik on, dia harusnya udah otomatis muncul. Terus sama sisanya kalian install aja tadi yang udah gue kasih tahu ya. Kalau udah gitu sih ya udah fine, langsung aja kita new game ataupun load game terserah. Tapi kali ini gue bakal load game aja biar. Jadi gue bakal ngeload map pertama yang gue mainin di Cities Skylines karena loadingnya lama banget, jadi kita skip aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah masuk di dalam mapnya. Kurang lebih beginilah tampilan kota pertama yang gue mainin di Cities Skylines. Ini banyak banget yang salah, jadi gue rasa ini jadi tempat yang cocok buat kita eksperimen mod-mod. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya, kita mau cobain mod pertama yang di sini itu namanya Move It. Nah biasanya kalau namanya Move It itu kalian pasti bakal muncul ini nih, icon ini nih di bawah sini nih, bawah kanan sini kalian bisa lihatnya icon ini Move It ya. Nanti bakal muncul, kalau misalnya kita klik itu dia bakal muncul beberapa menu juga, ada ininya juga, mode-modenya juga kurang lebih. Jadi kurang lebih Move It itu mod untuk memindahkan ya, sesuai namanya. Dimana memindahkan itu ya bisa macam-macam. Kita bisa mindahin secara bebas gitu, mau dimana aja. Biasanya kan kita kadang kalau misalnya mau mindahin gedung itu, terlebih kayak misalnya mau mindahin struktur kayak rumah sakit ataupun apa, kan kita mengenakan ini nih relocate. Nah kalau relocate kan kita harus nempel banget sama jalan tuh, harus ini banget ya, berpaku banget sama ini gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai Move It, kita bakal free banget, kita nggak dibatasin banget mau mindahin kemana-mananya, asalkan kita masih nempel ke jalan. Jadi, nah tadi kan gue bilang ada beberapa mode ya. Di sini ada mode single, terus ada Marquee, atau ada copy juga, bisa bikin duplikat juga. Nah, misalnya kita pakai single dulu ya. Misalnya kita single nih, kita klik, udah hijau, tinggal kita pindahin di sini. Nah
Di sini bisa, mau di sini juga bisa. Nah, nanti kalau misalnya kita pindahin ke tengah sini, kita dia bakal muncul apa icon jalannya yang mana kita harus bikin akses ke situ gitu. Kalau misalnya kita klik juga, kita juga bisa muter-muterin dengan pakai klik kanan nih, muter-muterin. Kita juga bisa naik turunin, mau misalnya lebih tinggi dia tanahnya bisa pakai patch up, bisa juga patch down. Kalau misalnya mau apa ini banget ke dalam tanah banget bisa. Ini juga menjadi solusi kalau misalnya kita ngebangun gedung atau apa yang datarannya itu kurang bagus, jadi kita bisa menyesuaikan ya. Nah, udah kurang lebih sih gitu sih. Bisa apa aja kok, bisa jalan, bisa gedung, bisa trek kereta juga bisa. Cuma kalau jalan sih kalian harus perhatiin ya, misalnya kan jalan itu ada istilahnya node ya. Kalau jalan kan panjangnya kayak gini, kalau node itu yang titiknya ini nih, titik di tengah-tengah sini. Misalnya kita gerakin node-nya, berarti kita bisa ngegerakin hampir seluruh jalannya. Kalau misalnya kita gerakin jalannya, biasanya dia kelok sama node-nya, jadi kita cuma bisa gini-gini doang. Nah, makanya biasanya kadang buat saranin kalau misalnya mau mindahin jalan itu diklik juga node-nya. Nah, kalau biasanya kalau misalnya kita pakai mode single selection, kita pengen lebih dari satu barang, satu barang ataupun satu gedung ataupun jalan, kita tinggal pencet shift. Misalnya kita klik ini ya, gedung ini, kita pencet shift. Nah, jadi dua-duanya bisa pindah bareng, jadi bareng gitu. Atau kalau misalnya pakai marquee, kalau marquee itu kurang lebih jadi kayak bikin kotak dulu nih. Kita misalnya gue pakai ini kalau misalnya buat mindahin pohon-pohon gede, nih pohon-pohon banyak gitu. Nah, kan ke select semua, tinggal kita pindahin gitu sih, sama aja, simple. Terus ada menu kopi. Nah, misalnya menu kopi ya, kita pakai yang marquee aja nih. Biasanya pakai ini kalau misalnya mau memperbanyak pohon sih. Ringnya tuh kalau landscaping, kalau gedung jarang sih. Kita pakai ini, kita klik aja yang kopi. Nah, dia udah langsung bikin dua, bisa banyak banget. Kalau misalnya udah beres, tinggal klik kanan aja. Klik kanan, sorry. Tinggal kita pilih lagi aja. Nah, sip. Udah sih, gitu aja sih sebetulnya kalau mau fit teman-teman. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi lanjut, kita sekarang mau ngebahas yang namanya Roundabout Builder. Nah, ada bisa Roundabout Builder, namanya logonya tuh kayak gini teman-teman nih. Kalau misalnya kalian lihat nih, biasanya kalau misalnya kalian belum install yang namanya mod ini nih, Unify UI, biasanya dia bakal ada di luar modnya tuh, di luar sini. Nah, di ngejajar gini deh. Cuma karena gue udah pakai Unify UI, jadi modnya itu lebih tersimpan di sini nih, terstruktur aja gitu di sini. Tapi nggak ada bedanya sih, cuma kesumputin aja kalau gua. Yang jelas logonya kayak gini, di bawah sini kan bisa lihat ya. Ini jadi kurang lebih modnya itu buat ngebikin yang namanya itu roundabout. Roundabout itu apa sih? Bundaran, putaran, apa sih kalau di jalan sebutnya? Ya putaran gitu lah, putaran buat di jalan itu, persimpangan gitu. Saya kita ini ya, menunya ada di sini nih, langsung muncul nih. Kalau misalnya kita klik, dia muncul, ini langsung nggak muncul gitu kalau nggak dipakai. Ini ada menunya juga, ada tuh. Nah, ini kalau di sini menunya itu biasanya buat milih jalannya nih teman-teman nih. Kalau misalkan punya banyak jalan kayak gue, kita bakal muncul banyak banget nih kayak gini nih. Jadi kita nggak terpaku sama yang namanya tuh jalannya mau harus yang 2 arah ataupun 4 arah, bebas. Kita bisa pakai. Saya tuh lane road ya, tuh lane road aja. Terus di sini juga ada radiusnya. Ini radius itu buat ukurannya ya. Misalnya tadi kan kita 40, kita bisa bikin jadi 20. Misalnya kita bikin ya di sini ya. Tadi, nah, close. Kalau misalnya udah bikin roundabout itu, jadi kalian perlu perhatikan juga, kadang kalau misalnya ada track atau ada apa itu bisa jadi putus juga ya, harus disambungin lagi teman-teman kalau kayak gitu. Oke, jadi roundabout builder kurang lebih ya gitu aja sih teman-teman, cuma buat bikin bundaran aja, simple banget tapi useful banget gitu. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi gue bakal bahas yang namanya itu zoning toolset. Nah, zoning toolset itu kalau iconnya itu nggak bakal muncul di kayak gini ya. Jadi icon zoning toolset itu bakal muncul ketika kita klik jalan nih, menu road bawah. Dia bakal muncul tuh zoning toolset. Oke, gue udah beres pindahin kameranya. Jadi kurang lebih gambarnya tuh di sini nih, ada zoning toolset itu dia bakal muncul di sini. Toggle zoning. Jadi buat apa sih zoning toolset itu? Zoning toolset itu untuk enable sama disable zoning. Zoning itu apa? Zoning itu kayak misalnya yang kotak-kotak ini nih teman-teman nih, kotak-kotak ini. Kalau misalnya zoning itu dipakai buat kayak misalnya kita mau bikin residential atau komersial atau industri. Kalau misalnya kita jalannya itu nggak di zoning, dia nggak bakal muncul kotak-kotak kayak gini. Nih kita kasih contoh, misalnya ya, kita bakal ngebikin jalan kecil di sini. Nih ini kan zoningnya nyala nih. Kalau misalnya jalan kita iniin begini, nah dia bakal bikin zoning kecil di sini nih. Yang ini nih, ini zoning yang terbuat dari jalan yang kita iniin, yang kita buat nih.
Sama dia juga ngancurin beberapa zoning yang awalnya terbuat panjang nih. Awalnya kan zoningnya kayak gini nih. Bisa kita bikin di sini, zoningnya pasti pecah tuh. Terus kalau misalnya zoningnya dimatiin gimana bang? Zoningnya dimatiin, bisa kita klik toggle zoningnya, kita klik. Nah ini kan mati tuh logonya tuh. Kita bikin jalan aja. Pop. Nah, jadi nggak bakal ada yang bisa ngebangun gedung di sini, terkecuali kalau misalnya kita ngebangun gedung-gedung kayak oh ternyata nggak bisa teman-teman. Gue kira bisa ngebangun struktur. Jadi kalau misalnya toggle zoningnya dimatiin, nggak akan bisa ngebangun apa-apa sih. Jadi kayaknya ini ini lebih ke kayak buat jalan tol sih kayaknya tuh teman-teman. Oke lanjut ya teman-teman, yang keempat ya. Oh yang 4. Oke yang keempat itu namanya Ultimate Eye Candy teman-teman. Oke jadi Ultimate Eye Candy itu mod buat menambah apa ya, penampilan sih kurang lebih ya. Logonya itu kayak gini nih, ada di bawah kanan sini, kalian bisa lihatnya agak nyempil ya karena ketutupan ini gue nih, logo ini gue sinematik kamera. Di sini logonya kayak matahari sama awan-awan gitu. Kita bisa klik. Nah sesuai yang gue jelasin tadi, kalau Ultimate Eye Candy itu untuk merubah penampilan map ya. Jadi di sini ada beberapa menu, ada ambient, weather, loot, sama preset. Nah, ada ambient. Nah kalau ambient di sini tuh kita bisa ngatur secara ini nih, ini banget nih. Apa? Kita jadi kayak Tuhan di sini tuh kalau pakai mod itu. Kalau menurut gue tuh, kita bisa ngatur jam, kayak misalnya kita bikin malam, pagi, siang, sore, kita atur sendiri di sini. Day night cycle-nya biar malam sama siang itu bisa lebih cepat berjalan, itu bisa kita atur nih, misalnya bisa jadi 16 kali ataupun normal ataupun lebih lambat bisa. Penerangan sih sama intinya. Kalau ambient itu kayaknya full penerangan sih. Terus ada weather, kalau weather itu biar buat ngatur cuaca. Misalnya kita kan lagi hujan nih, kita gedein, kita bikin deres. Kalian bisa lihat tuh, si hujannya tuh jadi lebih ini banget, deres banget, suaranya juga kedengeran. Kalau misalnya kayak gini kan 0 itu default, kayak gini kecil. Kita bisa nyalain juga motion blur buat si hujannya kalau misalnya kalian pengen lihat hujannya biar lebih realistik gitu. Kalau misalnya dinyalain biar lebih ini. Kalau fog juga bisa nih, ini biasanya buat kabut. Kita nyalain muncul kabut, keren banget. Terus ada loot. Nah kalau loot ini adalah apa ya, kayak tema ya, gue bilang apa sih ya, tema ya kali enak ya, kayak settingan yang udah dibuat sama orang gitu, terus kita bisa pakai dikit-dikitnya juga gitu. Di sini ada realistic loot, udah banyak, gue udah loot banyak banget di sini. Kayak misalnya nih ya, kalau misalnya netral itu lootnya tuh kayak gini, plain banget kan, gak ada efek-efek gimana gitu. Terus ada lagi, kalau misalnya kita udah download lootnya di Steam Workshop, kita bisa pakai langsung. Kita tinggal otomatis dia bakal ke load langsung kok kalau loot itu. Kita tinggal load aja. Oke, Ultimate Eye Candy segitu sih. Kalau preset sih ya, kalau misalnya kalian pengen bikin preset sendiri gitu, misalnya kalian udah bikin ambience segimana apa, like-nya segimana, weather-nya segimana, tinggal kalian save aja, itu bisa jadi preset. Nanti kalian juga bisa upload buat jadi Steam Workshop biar bisa orang pengen download yang punya kalian gitu bisa. Oke, dan yang terakhir itu namanya Traffic Manager teman-teman. Traffic Manager itu apa? Traffic Manager itu sesuai namanya itu adalah mod paling useful sejauh ini yang gue pakai di City Skyline. Jadi City Skyline itu kan adalah game yang nggak cuma city building doang, tapi dia itu mengandalkan buat kita micromanaging, terutama buat jalur lalu lintas gitu, traffic gitu. Nah kalau misalnya kita mengandalkan traffic yang setting traffic dari City Skyline base-nya game itu, kita nggak akan bisa bebas kita pakai Traffic Manager teman-teman. Ya misalnya kalau misalnya yang ini ya, gue kasih lihat ke kalian, kalau misalnya Traffic Manager yang disediain dari base game sendiri gitu, kalau misalnya kita nggak pakai mod itu ya cuma bisa begini doang. Itu cuma bisa matiin lampu lalu lintas sama ini doang nih, nyalain stop ininya. Jadi kita perlu yang namanya Traffic Manager teman-teman. Nah, kita nih kalau misalnya Traffic Manager kan udah download, dia bakal ada logonya. Misalnya munculnya paling atas sih di sini nih. Ya gak masuk ke Unify UI, jadi di luar kayak gini kelihatan. Kalau misalnya kita klik ada beberapa menu nih di sini, terus kita klik. Nah di sini ada banyak banget nih, tapi tenang, kalian gak usah panik, gue bakal jelasin satu-satu secara detail nih sama pemakaiannya. Kita misalnya mau yang paling pertama itu ada Google Traffic nih. Nah ini sama kayak mode tadi yang buat di situs kalian base game buat nyalain lampu lalu lintas, simpel banget sih. Terus ada ini nih time traffic light, ini buat bikin yang namanya lampu lalu lintas, tapi kita sendiri yang ngatur ininya gitu, apa, traffic lightnya. Misalnya kita mau pilih di sini nih,
pilih node-nya, pilih persimpangannya gitu. Kita mau pilih di sini setup otomatis itu nih, kayak misalnya lihat di sini nih. Klik on junction. Ini kalau misalkan pengen bikin manual, kita bisa bikin satu-satu setup, terus masukin step masing-masing kayak gitu-gitu. Cuma gue saranin sih jangan bikin manual ya, soalnya kalau misalnya belum tahu pasti cara bikinnya itu makan waktu juga teman-teman. Jadi kalau misalnya udah pengen gampangnya sih tinggal klik, terus tinggal tinggal dipilih aja nih junctionnya, tekan kontrol terus kita klik. Nah, dia bakal otomatis bikin lampu lalu lintas yang otomatis tuh. Dimana nanti ada belokan waktunya itu segimana kayak gitu-gitunya. Cuma menurut gue pribadi kayak gini juga udah simpel banget dan useful banget gitu. Jadi kan nggak usah panik terus kayak gimana-gimananya gitu. Oh, ini sama buat bikin manual, secara manual tuh. Oh sorry, ini tuh buat kontrolnya, bukan bikin ya. Kalau bikin tuh yang tadi. Kalau ini buat kontrolnya. Misalnya kan kita di sini udah ada yang udah jadi nih dari base-nya. Kita tinggal klik terus kita atur nih maunya gimana. Oke, lanjut teman-teman. Intinya ada yang namanya lane controller. Nah, ini nih biasanya kalau buat yang paling kepake tuh lane controller ya. Ini bisa kita pakai buat ngatur jalur nih. Nah, kita klik di persimpangan sini. Nah, bakal muncul titik-titik nih. Kalau misalnya pakai ini juga bisa mode otomatis ya. Kalian bisa lihat tuh ada Ctrl S buat stay in lane tuh. Ada buat misalnya kalian pengen ngatur secara manual gitu. Nah, ini buat kayak misalnya kita ngatur nih jalurnya tuh, misalnya jalur yang sebelah sini mau belok boleh kemana sih, boleh ke kiri ke kanan atau hanya khusus ke kanan gitu. Dia gambarnya kayak gini ya, hanya bisa belok kanan kiri. Kalau misalnya kita atur ke sini, dia cuma bisa belok kanan, dia juga cuma bisa belok kanan. Jadi kalau misalnya kita tambahin sini juga, dia bisa belok ke kiri juga gitu. Kita delete buat ngulang lagi. Terus kalau misalnya kalian pengen biar otomatis semua gitu, ke setting semua terus lewat modnya bisa tekan Ctrl S. Nah, tapi sayangnya ini buat default aja sih, jadi stay in line gitu. Jadi bikin semua orang itu ngikutin jalurnya. Biasanya kalau ini kepakainya buat di jalan tol sih, kalau yang kayak gini nih stay in line. Terus ada lagi namanya line arrow nih. Line arrow juga sama teman-teman, buat ngatur jalur ya. Kita klik jalannya, ini bukan di persimpangannya, dia di jalannya. Terus nah, dia bisa misalnya kita mau atur lebih simpelnya, mau lewat belok kiri boleh, atau misalnya hanya belok kanan boleh gitu, hanya boleh belok kanan gitu. Misalnya kalian mau secara manual gitu nyetingnya, bisa pakai line arrow. Kalau misalnya pengen lebih advance, pakai line connector yang tadi. Terus nah, ada lagi yang sebelah kanan ini, yang dua ini clear traffic. Nah, kalau clear traffic udah jelas itu buat nge-clear semuanya biar jadi plong gitu. Kayak misalnya ketika kalian mengalami ada macet yang gak terselesaikan gitu, kalian mumet, tinggal clear traffic semuanya plong itu, termasuk kereta segala macamnya itu, pokoknya full di satu map itu hilang. Terus ada lagi yang namanya ini automatic vehicle despawning. Nah, ini kalau misalnya ini biasanya buat kalau misalnya kalian nyalain itu bakal ini easy mode ya, kayak gua sekarang ini, jadi trafficnya itu nggak bakal seribet kalau misalnya dimatiin gitu. Lanjut ada parking restriction. Nah, kalau parking restriction ini gue udah sering kasih lihat ke kalian juga, bikin peringatan nggak boleh parkir di jalan gitu. Misalnya kalau misalnya kalian sering lihat juga, kalau misalnya gue udah sering bikin di video gue itu, kalau misalnya mau boleh parkir itu kan kalau jalan itu dua arah ya, kiri kanan. Kalau misalnya pengen satu arah doang bisa diklik. Nah, ini nggak boleh parkir di sini, parkir di sini. Tapi kalau di sini juga dia masih bisa parkir nih. Jadi kalau misalnya pengen satu jalur full gitu, kalian bisa tinggal klik shift tekan, dia bakal satu full jalur. Terus ada lagi teman-teman yang namanya itu vehicle restriction. Nah, vehicle restriction ini biasanya berguna buat kalian kalau misalnya mau ngelarang mobil truk, biasanya mobil truk buat masuk ke daerah pemukiman rumah gitu. Saya kita klik ini, terus kita klik jalan. Kalau misalnya vehicle restriction itu kalian gak usah ribet harus satu-satu kayak gini ya, cukup ujungnya aja kayak gini nih, ujung persimpangannya. Ini ada beberapa tampilan kalau misalnya kalian mau ngelarang buat mobil lewat, mobil ambulan nih, ini ambulan, terus ini mobil sampah, mobil truk, terus ini kayak mobil taksi ataupun kendaraan umum, ini bus, dan ini mobil pribadi. Nah, kalian mau ngeblok biar truk, kayak misalnya truk-truk yang buat industri nggak boleh lewat, bisa tinggal nyalain aja. Nah, terus ada yang namanya speed limit nih teman-teman, speed limit. Nah, speed limit itu buat ngatur kecepatan jalan. Ini gue nggak pernah pakai sih, karena gue nggak pernah mau, jarak mager banget ngatur speed di jalan lalu lintas itu. Biasanya speed limit itu kepake kalau misalnya kita di bundaran, terus kita di tol gitu. Kita bisa atur secara manual nih, misalnya kita mau atur
kecepatannya banyak banget nih. Kita mau atur 10 km, 140 km. Nah kalau ini biasanya ngaturnya manual satu-satu nih, satu-satu iya per ini perjalanan aja gitu. Kalau misalnya mau di default juga bisa nih, pakai yang X. Nah ada speed, oh sekarang juga ada speed limit teman-teman, jadi kita bisa ngatur limit perjalanan itu maksimal itu berapa. Sekarang gue kasih tahu ke kalian dulu aja deh caranya biar simpelnya. Misalnya kita mau cobain 70 km ya, mana jalan yang ramai itu, bikin jadi agak lambat aja, misalnya 20 km. Panjang banget nih. Nanti dia menyesuaikan sendiri. Iya pelan banget. Kita bikin 100 lagi. Ngebut. Yo ngebut semua. Menunya nih ada pencet shift buat kayak tadi gua biar langsung semua. Terus ada pencet kontrol kalau misalnya pengen satu persatu gitu kan. Kalau misalnya kita klik kayak gini kan bareng nih. Kalau misalnya pengen sebelah gitu bisa pencet kontrol. Sisanya sih kalau ini mah hanya menu-menu biasa ya buat nambahin kecepatan sama ngurangi kecepatan. Terus ada junction restriction. Nah, junction restriction itu ini guna banget juga persimpangan. Rule di persimpangan. Di persimpangan itu nggak boleh ngapain aja sih, nggak boleh belok apa gimana sih gitu. Nah misalnya di sini kita klik persimpangan ini, nah bakal banyak menu nih teman-teman nih. Yang jelas di sini buat nggak boleh nyebrang. Kalau misalnya kita matiin, orang otomatis nggak akan boleh nyebrang di sini walaupun ini penyeberangan masih ada ya, tapi dia bakal ngeblokir orang-orang, nggak bakal bisa nyebrang di sini. Oke teman-teman, jadi gua baru baca ternyata di sini ada ininya ya, available restrictionnya. Ada di sini ada allow lane changing itu yang ini ya. Jadi kalau misalnya buat orang yang kayak pengen tuker jalur gitu. Ini kalau ini ada buat enter block yang persimpangan yang diblok, misalnya kayak gini nih. Ini kan ada ini nih, kalau misalnya kita nyalain ini dia bakal bisa langsung lurus terus, jadi nggak bakal berhenti di persimpangan yang pendek ini nih. Ini kalau kalian bikin jalurnya ngaco kayak gua kayak gini, ini nanti dia bakal ada mobil berhenti di sini nih. Ini kalau ini parkir ya, nanti kalau misalnya ini bisa kalau misalnya junctionnya atau persimpangannya macet, dia pasti bakal banyak mobil yang berhenti di kayak gini nih. Nah terus kalau ini U-turn ya, U-turn bener sih tadi kayaknya buat yang kalau misalnya mobil nggak boleh muter balik kayak gitu. Dan yang terakhir itu namanya itu priority sign ya, yang ini ya. Nah kalau ini bisa yang gue tadi bilang terintegrasi sama roundabout. Oke tadi priority sign. Nah gue udah benerin jalurnya tadi. Jadi kalau misalnya kita klik salah satu persimpangan, dia bakal muncul kayak gini nih, menu kayak gini. Nah ini biasanya buat ngasih ngebolehin jalan nih, ngeprioritasin jalan. Misalnya kita bikin kayak gini, terus kayak gini. Ada 2 logo sih sebetulnya, 3 sama stop, sorry. Yang pertama itu yang kayak gini nih, yang kuning itu buat ngasih jalur. Jadi kayak misalnya kalau yang merah ini, segitiga merah ini buat ngalah gitu, ngalah jalurnya. Kalau ini buat ngasih jalur biar jalurnya ngasih tahu ini tuh jalur utama. Jadi orang-orang yang ada dari jalur yang merah ini bakal harus ngalah gitu. Dan misalnya kita klik shift ini buat ngatur langsung cepet semuanya nih, bikin ngasih tahu kalau jalurnya itu jalur utama. Nah jadi kiri kanannya bakal langsung jadi merah. Kalau misalnya stop, nah kalau stop bisa ngasih tahu ke yang jalan yang itu harus berhenti dulu nih. Kan kalau kayak gini kan bukan berhenti sih, lebih ke kayak ngalah ya, jadi ngeprioritasin yang depan dulu. Terus ada yang buat roundabout nih khusus nih, misalnya kita udah bikin roundabout, terus kita pengen bikin roundaboutnya itu biar ada settingannya nih. Tapi simpel aja sih, kita tinggal control shift tekan, kita klik di roundaboutnya. Nah dia jadi bakal otomatis kebuat rule di roundaboutnya tuh, kayak misalnya kecepatannya, terus ada mobil yang boleh masuk jalur lain juga, terus nggak boleh ngasih tahu orang nggak boleh nyebrang gitu. Jadi dia otomatis buat roundabout gitu. Jadi makanya gue sarankan kalau pengen install roundabout builder, install juga traffic manager gitu. Jadi udah bikin roundabout tinggal atur aja ininya gitu. Oke teman-teman, jadi itulah 5 mod basic yang paling useful banget. Rekomendasi dari gue buat kalian pakai dan kalian cobain ya. Gue harap itu penjelasan dari gue cukup informatif buat kalian juga. Kalau misalnya kurang ataupun ada yang minus dari gue gitu atau kan kurang jelas, kalian bisa komentar aja di kolom komentar, nanti gue pasti jawab, terus pasti bisa jelasin secara pasti di situ juga. Gue juga pasti ngasih ke kalian info modnya di deskripsi. Sebetulnya gue udah sering kasih si mod gue yang gue pakai itu di deskripsi video sekalian. Gue cuma biar kalian bisa langsung pakai, gue kasih linknya langsung di deskripsi ya. Gitu aja teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya kalian nanti request buat mod-mod yang lebih berguna lain juga, gue bisa bikin lagi nanti di part kedua. Sebenarnya masih banyak banget ya, seperti yang tadi awal gue bilang, mod-mod yang gue pakai dan berguna banget buat gameplay City Skyline kalian itu.
mau kita pisah per part aja biar lebih ini aja ya, biar lebih detail penjelasannya kalau dikit-dikit gitu. Tapi yang paling basic dasar itu yang sering gue pakai yang tadi yang udah gue jelasin, yang bisa nge-improve banget gitu gameplay City sekalian kalian. Dan ya teman-teman, cukup sekian dulu juga buat video kali ini. Gue harap video ini bener-bener ngasih kalian ini gitu, pencerahan gitu, pencerahan buat kalian buat pakai mod gitu, jangan stuck di base game terus gitu. Semoga kalian pengen nyobain mod juga, karena pakai mod itu nggak ilegal kok, ya itu nge-improve, bahkan City sekaliannya sendiri pun ngedukung gitu buat kita para pemain itu buat pakai mod gitu. Gue harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga seperti biasa teman-teman ya. Jangan lupa cek konten gaming yang lainnya juga. And as always, sampai jumpa di video selanjutnya dan di live stream selanjutnya juga teman-teman. Sekali lagi dadah.